Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Sistem Klinik Hewan. Sebelumnya, izin perkenalkan dulu dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Adinda Reina, saya sendiri Nabil Fawaz, ada Vicky Mafiarudin, dan Kansa Safika. Langsung saja. Yang selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai bidang untuk melakukan pengelolaan data secara lebih efektif dan terstruktur, termasuk pada bidang pelayanan kesehatan hewan. Klinik hewan membutuhkan sistem yang mampu membantu proses pencatatan dan pengelolaan informasi seperti data pemilik, data hewan, pemeriksaan, rawat inap, hingga resep obat. Pengelolaan data yang secara manual dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian informasi, serta kurang efisiensinya proses administrasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan database untuk mempermudah pengelolaan data klinik hewan. Nah, melalui pembuatan sistem ini, klinik hewan ini diharapkan proses penyimpanannya, pengelolaan, dan penyajian data dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun tujuan proyek dari proyek kami adalah membangun sistem integrasi sistem manajemen klinik hewan berbasis web yang mampu mengelola data secara terintegrasi antar muka yang responsif dan user friendly. Tampilan modern, responsif, dan modern ini mudah digunakan bagi petugas klinik. Yang ketiga, ini memudahkan proses CRUD, input, update, dan hapus data melalui antar muka yang terintegrasi. Dan yang keempat ialah fitur pencarian data, memudahkan petugas menemukan informasi dengan cepat. Lalu selanjutnya ada tools yang digunakan. Di sini ada DBMS yaitu MySQL. Yang kedua itu ERD Designer dari Draw.io. Lalu bahasanya yaitu menggunakan PHP native. Framework CSS-nya itu Bootstrap 5. Web servernya Laragon. DB Manager-nya itu PHP MyAdmin. Lalu yang selanjutnya itu kode editor dari Visual Studio Code. Gabungan dari tools ini, kami dapat mengembangkan sistem secara efisien dan terstruktur. Baik, selanjutnya di bagian Entity Relationship Diagram atau ERD, di sini terdapat entitas dan relasinya. Yang pertama ada satu pemilik dapat memiliki beberapa hewan, kemudian ada satu hewan dapat memiliki beberapa jadwal pemeriksaan, satu hewan dapat memiliki beberapa rawat inap, juga dapat memiliki beberapa resep obat, beberapa jadwal pemeriksaan dapat diperiksa oleh satu dokter, kemudian satu jadwal pemeriksaan dapat memiliki beberapa dapat memiliki beberapa riwayat, kemudian satu dokter dapat memiliki beberapa rawat inap, lalu dapat juga memiliki beberapa resep obat, serta satu rawat inap dapat memiliki beberapa perawatan harian. Selanjutnya, ada ruang lingkup sistem. Pada slide ini menjelaskan ruang lingkup sistem yang kami buat. Sistem ini memiliki 6 modul utama, yaitu data hewan, data pemilik, data dokter, jadwal pemeriksaan, resep obat, dan rawat inap. Modul-modul tersebut digunakan untuk mengelola seluruh data yang dibutuhkan oleh klinik hewan. Adapun batasan sistemnya yaitu hanya memiliki satu level akses yaitu admin. Berjalan berbasis web secara lokal menggunakan Laragon dan belum mendukung multi-user login. Selanjutnya, ada query CRUD. Di slide ini menunjukkan fitur CRUD atau create, read, update, dan delete yang ada pada sistem. Pada data pemilik, dokter, hewan, dan jadwal pemeriksaan, tersedia fitur tambah edit dan hapus data. Sedangkan pada rawat inap dan resep obat, selain tambah edit dan hapus, juga tersedia fitur lihat untuk menampilkan data yang telah tersimpan. Dengan fitur CRUD ini, admin dapat mengelola seluruh data dalam sistem dengan lebih mudah dan terstruktur.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, saya Vicky Mapialudin dengan NIM 2406082 akan menjelaskan query dari sistem ini, yaitu query CRUD-nya, yang dimana di setiap entitas yang ada di dalam sistem kami menggunakan CRUD untuk mengelolanya, seperti di entitas pemilik, di entitas dokter, hewan, rawat inap, jadwal pemeriksaan, juga resep obat. Nah, di setiap entitasnya ditambahkan fitur CRUD agar mempermudah pas pengelolaannya gitu. Lanjut ke bagian arurnya. Jadi yang pertama itu kelola data messenger, seperti memasukkan data pemilih, memasukkan data hewan, memasukkan data dokter. Lanjut ke buat jadwal pemeriksaan. Jadi si jadwalnya setelah dimasukkan identitasnya, membuat jadwal lah untuk pemeriksaan. Terus setelah itu diperiksa oleh dokter. Nah, setelah diperiksa oleh dokter, pantauan rawat inap. Jadi apakah itu sudah hanya penyakit ringan atau harus dirawat, seperti itu. Lanjut ke perbarui status. Jadi ini transaksinya. Jika sekiranya dirawat dan sudah sembuh, maka status dirawatnya dihilangkan atau diselesaikan. Lanjut proses selesai. Nah, ini proses pembayaran. Mungkin untuk pembahasannya seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas demo dari si sistem kami. Nah, untuk demonya tersendiri, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasannya di dalam sistem klinik hewan dokter hewan ini ada beberapa fitur seperti dashboard, terus data pemilik, data hewan, data dokter, riwayat inap, jadwal pemeriksaan, juga resep obat. Nah, untuk dashboard tersendiri ada beberapa tampilan seperti total hewan yang diperiksanya itu ada berapa, terus total pemilik yang mendaftarkan hewannya untuk diperiksa itu ada berapa orang, terus total dokter, berapa orang dokter yang berpraktek di kliniknya, terus ada jadwal atau si total jadwal bulanannya. Lanjut ke bawahnya itu ada grafik seperti menampilkan hewan apa saja yang dirawat dan yang paling sering dirawat di klinik ini. Juga ada juga kunjungan pemeriksaan. Ini itu seperti jadwal 6 bulan terakhir gitu. Nah, terus ada tampilan pemeriksaan terbaru, jadi hewan terbaru, juga ada daftar hewan yang terbaru datanglah sesuai tanggalnya. Lanjut ke bagian data pemilik. Di dalam data pemilik ada query CRUD ya, seperti menambahkan di sini semisal menambahkan pemiliknya, terus jenisnya, jenis kelaminnya, terus nomor teleponnya, juga alamatnya. Kita simpan. Nah, maka si pemilik baru akan tersimpan. Kita juga bisa melihat detailnya, kita bisa mengedit, juga bisa menghapus si data pemilik. Lanjut ke bagian data hewan. Nah, di bagian data hewan hampir sama seperti data pemilik. Nah, ada nama hewan. Nah, di sini kita memilih data pemilik yang sudah ada. Jadi sebelum kita memasukkan data hewan, kita harus mempunyai dulu data si pemiliknya, seperti ini. Misal ini. Nah, terus jenisnya apa, jenis hewannya, terus rasnya, tanggal lahirnya, semisal tanggal 2, warnanya. Dan di sini adalah untuk foto dari si hewan tersebut. Di sini keluhannya. Dikarenakan keluhannya itu kan beragam-ragam, jadi kami memilihnya untuk otomatis saja. Lanjut. Nah, daftar hewan yang baru masuk akan terdaftar di paling atas, seperti ini. Nah, di dalam data hewan juga dapat melihat detailnya, seperti
hewan ini kenapa, terus namanya siapa, jenisnya, rasnya, juga pemiliknya. Jadi si informasi pemiliknya juga tercantum di sini. Lanjut ke bagian edit. Nah, di sini juga bisa mengedit. Langsung ke bagian hapus. Nah, di bagian hapus juga berjalan dengan lancar. Lanjut ke bagian dokter. Nah, untuk bagian dokter hampir sama seperti bagian data pemilik, yang dimana di sini untuk pengisian tambah dokternya itu hampir sama. Mungkin yang paling berbeda itu di bagian jadwal praktek. Jadi setiap dokter itu punya jam dan hari prakteknya masing-masing. Untuk apa? Nanti untuk jadwalnya agar tersesuaikan. Kita isi dulu. Simpan. Nah, dokter baru sudah terdaftar. Kita bisa melihat detailnya, terus kita bisa mengedit, juga menghapus. Lanjut ke rawat inap. Nah, di rawat inap ini fitur CRUD-nya itu masih ada, akan selalu ada, seperti tambah rawat inap. Jadi tambah rawat inap ini mengambil hewan, siapa sih hewan yang akan dirawat, terus siapa dokter yang akan menjadi spesialisnya, terus tanggal masuknya itu tanggal berapa, terus statusnya pastinya dirawat, terus diagnosanya apa. Tinggi misalnya, ini untuk biayanya bisa disesuaikan, catatannya seperti apa, lalu kita simpan. Nah, untuk rawat inap tersendiri sudah ada pemiliknya siapa, namanya siapa, tanggal masuknya itu tanggal berapa, dan untuk dokter yang spesialisnya itu siapa gitu. Lanjut ke bagian lihat. Nah, di dalam lihat sudah terpampang jelas gitu ya, bahwa ini hanya detailnya saja. Kembali di bagian hapus juga sudah tervalidasi, terhapus. Kita lanjut ke bagian pemeriksaan. Di bagian pemeriksaan ini maaf, di jadwal pemeriksaan. Nah, di dalam jadwal ini kita bisa membuat jadwal sesuai dengan hewan yang sudah ada gitu. Seperti misalkan kita membuat jadwal untuk coki, dokternya itu ini, terus tanggalnya itu semisal besok, terus jamnya itu jam 8 malam, jam 18. Terus keluhannya apa, semisal sakit gigi, terus statusnya itu menunggu. Nah, maka si jadwal akan tersimpan untuk coki, dokternya itu Aden Mubarok, untuk tanggalnya besok dan statusnya sedang menunggu. Nah, kita juga bisa lihat statusnya, dokternya siapa, terus nama pemiliknya juga siapa. Lanjut ke bagian resep obat. Nah, di dalam resep obat ini ada yang berbeda, yang dimana si resep obat itu hanya bisa diberikan kepada si hewan yang sedang diperiksa atau yang sudah diperiksa atau yang sudah selesai. Sementara untuk hewan yang masih menunggu pemeriksaan tidak diberikan resep dikarenakan belum tervalidasi sakitnya itu apa. Misal kita membuat contoh hewannya, resep obatnya itu untuk Jakino. Nah, untuk obatnya semisal amoxicillin. Dosisnya 1 kali 3 kali 1 hari. Kita tambahkan catatannya, kita simpan, lalu si jadwalnya sudah ada di sini, atau si resepnya itu sudah ada di sini. Nah, di si resep ini kita bisa edit,
kita juga bisa ngeprint. Nah, jadi si resepnya itu bisa langsung di print gitu. Lanjut, resepnya juga bisa langsung dihapus jika sudah. Dari demo kami sekian, mohon maaf bila ada penyampaian kata yang kurang tepat, juga perilaku saya yang kurang mengenakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.